Ya, bertemu lagi kembali dengan saya di channel Sandy Wenda. Saya Sandy sendiri. Pada kali ini saya akan menjelaskan membahas mengenai puasa. Sebetulnya kita harus berpuasa seperti apa dan caranya gimana yang harus kita lakukan. Supaya puasa kita itu bukan sekedar hanya ikut rame, sekedar hanya memenuhi formalitas seperti itu. Pada kali ini dalam pembahasan penjelasan mengenai puasa, saya tidak mau membawa dari sisi agama apapun. Cara puasa orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, ataupun Islam, saya tidak mau. Tidak akan membawa agama. Tapi saya akan menjelaskan seharusnya kita berpuasa itu seperti apa. Ya Bapak Ibu, Saudara-saudara, ada orang berpuasa itu dari bangun pagi jam 4 itu makan pagi, sarapan dulu. Setelah itu sepanjang hari tidak makan, tidak minum sampai dengan sore. Lalu makan, buka puasa di sore hari. Itu pas jam 5 atau jam 6. Tapi seketika membuka puasa, disinilah makan sepuas-puasnya. Jadi sepanjang hari dari pagi sampai dengan sore tidak melakukan aktivitas apapun yang berhubungan dengan rohani. Terus ada juga yang berpuasa bangun pagi itu tidak sarapan. Dia langsung mengambil waktu puasa sampai dengan sore. Pas jam makan malam baru membuka puasa. Ada juga berpuasa puasa makan tetapi minum. Dia melakukan puasa tapi dia meminum, tidak makan tapi dia meminum. Jadi puasanya cuma makan dari pagi, bangun pagi sampai dengan yang makan malam. Sebelum saya menjelaskan ini, ada dua hal yang harus kita pahami, mengerti baik mengenai apa yang ada di dalam diri manusia itu. Yang pertama adalah keinginan daging. Keinginan daging itu adalah keinginan untuk makan, keinginan untuk minum, keinginan hasrat ataupun nafsu yang ada di dalam diri manusia. Tentang seksualitas mungkin, pokoknya yang berbicara mengenai keinginan daging. Nafsu yang berhubungan dengan nafsu. Sedangkan yang kedua adalah keinginan roh yang berbau rohani, kerohanian. Kerohanian ini berbicara mengenai hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta itu. Hubungan hati kita, hidup kita dengan Sang Pencipta itu. Ada dua tabiat ini yang ada di dalam diri manusia. Jadi seketika keinginan daging itu meningkat, kehidupan manusia itu dipenuhi, dikuasai oleh keinginan daging itu, maka keinginan rohani, poin yang kedua itu meredah. Tapi seketika keinginan roh itu meningkat, kebutuhan rohani, hubungan kita dengan Sang Pencipta, hal-hal kerohanian itu meningkat, maka keinginan daging, keinginan tubuh, keinginan jasmani itu menurun, ya, menekan ke bawah. Jadi kita berpuasa adalah salah satu cara untuk menekan keinginan daging, menggagalkan ataupun membatalkan keinginan daging, lalu meningkatkan keinginan rohani itu, meningkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan ataupun Sang Pencipta itu. Jadi jikalau kita berpuasa, dari bangun pagi kita sarapan lalu melakukan aktivitas kita berpuasa, kehidupan seperti biasa, sampai dengan sore hari lalu kita makan.
itu tidak ada bedanya dengan orang yang dari pagi tidak makan, tidak minum, sibuk dengan bekerja, akhirnya lupa akan yang makan dan minum. Tidak ada bedanya, saudara. Jadi bagi saya, ini masih kurang tepat. Yang kedua adalah kita berpuasa dari pagi, tidak makan, tidak minum, lalu sampai dengan sore, tanpa kita melakukan hubungan pribadi kita dengan Sang Pencipta itu, hal-hal spiritual, maka itu tidak ada gunanya, saudara. Tapi bagi saya, puasa yang sesungguhnya adalah saking keseriusannya kita, kesungguhannya kita merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan setiap kata-kata ataupun kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Saking fokusnya, saking seriusnya di dalam doa, di dalam perenungan akan Sang Pencipta itu, akhirnya kita lupa akan makan, lupa akan minum, tidak lagi tertarik untuk makan, tidak lagi tertarik untuk minum, tidak lagi tertarik untuk melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Inilah yang dimaksud dengan puasa yang sesungguhnya. Jadi puasa itu bukan kita menunda yang makan dari pagi, siang ke malam, bukan seperti itu. Jika kita menunda yang makan dari jam makan malam pagi pindah ke siang, siang pindah ke malam, maka tidak ada bedanya dengan orang bekerja saking sibuknya dia lupa makan. Jadi puasa yang sesungguhnya adalah saking seriusnya kita di dalam doa, perenungan akan kebaikan Tuhan atau Sang Pencipta, akhirnya kita lupa akan makan dan minum. Itulah puasa yang sesungguhnya. Semoga penjelasan ini menjadi berkat dan manfaat untuk saudara semua yang menyaksikan video ini.